Kita sampai pada pembahasan ditunggu-tunggu, yaitu tentang eligibility. Bukan LGBT ya, tapi eligibility. Nah, eligibility ini adalah suatu kelayakan ya. Syarat yang memang harus dipenuhi oleh uh, para pelamar sebelum ia melamar Turki Busleri. Apa-apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelamar, yaitu, nah ini dia, tertera di samping Yudi ini, yaitu yang pertama, para pelamar itu harus bukan dari keluarga negara Turki. Jadi bagi yang warga negara Turki itu tidak diperbolehkan untuk melamar Turki Busleri. Misalnya nih, ada seseorang yang memang dulu menjadi warga negara Turki, tapi karena status keluarga negara yang berubah, entah mungkin karena pindah negara, entah bagaimana, kemudian apakah dia bisa mengikuti Turki Busleri? Dari yang Yudi paham ya, dari yang Yudi baca, hal seperti ini, kondisi seperti ini juga dilarang. Jadi memang beasiswa Turki Busleri ini diperuntukkan untuk yang memang pure, bukan warga negara Turki, yaitu. Poin yang kedua yaitu tidak terdaftar nih sebagai mahasiswa di Universitas Turki pada jenjang studi yang dilamar. Nah, dari yang Yudi paham di sini adalah seseorang yang memang sudah belajar duluan di Turki, kemudian ingin melamar beasiswa Turki Busleri. Dari yang Yudi paham nih ya, nah kondisi seperti ini juga dilarang oleh Turki Busleri itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mereka para pelamar itu harus sudah lulus dari pendidikan terakhirnya, ya. Nah, maksud dari sini adalah pendidikan terakhir minimal itu sudah lulus dari SMA. Karena berhubung jenjang yang ditawarkan kan paling rendah itu kan yang sarjana ya. Jadi minimal itu kita harus lulus SMA jika mau melamar sarjana itu. Jadi jangan sampai, bang aku kan udah lulus SMP bang, mau lanjut melanjut yang sarjana. Mohon maaf guys, mohon maaf teman-teman, kalian harus melanjutkan 3 tahun dulu ya, 3 tahun lagi untuk SMA, baru kemudian boleh melanjutkan untuk yang ke sarjana ya. Jadi memang seperti itu guys. Jika kalian ingin melamar sarjana, otomatis kalian harus sudah lulus SMA gitu. Begitu juga dengan yang master, jika mau lanjut master ya otomatis harus lulus dulu sarjana gitu ya. Begitu juga seterusnya, dengan sama juga halnya dengan PhD. Seterusnya yang keempat nih guys. Yang keempat ini berhubungan dengan usia. Nah, batas usia berapa sih? Yaitu ya kan yang harus yang diperbolehkan untuk mengikuti beasiswa Turki Busleri ini atau apply. Nah, di sini kategorinya itu adalah berdasarkan yang kalian lihat di samping ya, untuk sarjana sendiri itu batas maksimal umurnya itu sekitar 21 tahun guys. Nah, jadi kalau kalian berumur 20 tahun ingin melamar beasiswa Turki Busleri ini, itu masih bisa masih diperbolehkan. Sedangkan untuk yang master itu maksimalnya itu berumur 30 tahun ya. Jadi sama halnya seperti tadi, kalau umur kalian itu sekitar 29 tahun gitu ya, mau lamar master ya masih diperbolehkan. Begitu juga dengan yang PhD. Nah, PhD ini itu sedikit di atas dari master, itu sekitar 35 tahun ya batasnya. Sedangkan untuk yang research program itu batas umurnya itu 45 tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu berhubungan dengan nilai akademik nih guys, atau prestasi akademik. Nah, di sini untuk yang ingin melamar sarjana itu diusahakan nilainya itu mencapai 70%. Ya, jadi kalau bisa jangan di bawah dari 70%. Nah, jika teman-teman ingin melamar sarjana. Sedangkan untuk beberapa jurusan khusus ya yang sarjana seperti kedokteran, misalnya kedokteran gigi dan juga farmasi, nah itu memiliki kualifikasi nilai yang lebih tinggi guys. Jadi minimal kalian itu memiliki prestasi nilai akademik sekitar 90%.
Oke. Nah, bagaimana dengan master dan doktoral? Nah, untuk master dan PhD itu nilai atau prestasi akademik yang diperoleh itu minimal 75% guys. Jadi 75% itu kalau kita conversekan ke skala 4 itu mungkin jika IPK kalian 3, nah itu masih boleh tuh mengikuti beasiswa Turki Bursary ini. So, nah bagi teman-teman yang sudah merasa confidence nih kan dengan poin-poin eligibility tadi itu yang memang sudah terpenuhi, nah semuanya, maka jangan sungkan-sungkan nih, saatnya sekarang langsung aja berkunjung ke websitenya Turki Bursary. Nih yang di samping ya, jika kalian tidak mau repot-repot bisa langsung scan aja barcode yang di samping. Nah, sedangkan jika kalian mau repot sedikit ya kalian bisa langsung saja mengetik www.turkibusleri.gov.tr atau bisa juga www.turkischolarship.gov.tr. Website ini sendiri sudah tersedia beberapa bahasa guys. Jadi bagi kalian yang tidak bisa berbahasa Arab, nah di sini kalian bisa menggunakan bahasa Inggris guys. Nah, kemudian bahasa Arab juga tersedia tentunya. Kemudian ada juga bahasa Turki, kemudian beberapa bahasa internasional lainnya seperti bahasa Prancis, kemudian Rusia, kemudian ada Spanish ya. Beberapa bahasa ini Yudi rasa sudah memudahkan ya. Selanjutnya, ketika kalian nanti sudah mendaftar ya sudah login lah ya, sudah masuk ke dalam sistem. Nah, ada beberapa required dokumen yang memang harus kalian penuhi ya. Nah, ini akan kita bahas saat ini. So, beberapa required dokumen yang harus kalian penuhi itu adalah seperti yang terpapar di samping Yudi ini, yaitu yang pertama itu tidak lupa foto ya. Foto itu tentunya latar bebas boleh. Muka itu harus jelas guys ya. Muka itu harus jelas dan foto itu kalau bisa sih bagusnya itu yang resmi dan rapi ya. Jangan sampai lebih bagus barang daripada muka kita gitu. So bagi teman-teman yang ingin benar-benar melamar, kepingin banget lulus beasiswa ini, jangan lupa pasanglah foto yang memang jelas muka kita gitu ya. Jangan muka orang. Pasanglah muka yang betul-betul real muka kita dan rapi, resmi gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua itu kartu identitas. Itu sudah pasti. Jangan lupa sediakan kartu identitas kalian, itu seperti KTP, kemudian paspor, dan kalaupun belum ada paspor, kalau tahun Yudi dulu ya, itu tidak apa-apa. Jadi paspor itu bisa nyusul kalau tidak salah. Tapi usahakan paspornya itu selesai atau sudah ada sebelum seleksi wawancara, jika kalian terpilih nanti atau lulus seleksi berkas. Nah, kemudian yang ketiga itu ada transkrip guys. Jadi ada transkrip nilai, itu jangan lupa disiapkan gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin kewalahan karena transkrip yang belum diberikan oleh pihak kampus, jadi usahakan ya, jika memang akan ingin melamar beasiswa ini, usahakan jauh-jauh hari itu sudah harus kalian persiapkan gitu. Atau minta keringanan deh dengan kampusnya gitu. Untuk kondisi yang memang urgent seperti ini gitu. Nah, karena untuk transkrip sendiri itu, transkrip nilai itu dibutuhkan untuk melamar si beasiswa Turki Bursary ini. Nah, kemudian transkripnya itu ya kalau bisa yang memang sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Selanjutnya ada ijazah. Selain transkrip tadi itu, dokumen penting lainnya adalah ijazah guys. Makanya tadi itu seperti yang dikatakan, kita harus lulus dulu gitu ya dari pendidikan terakhir kita supaya bisa mendapatkan ijazah gitu. Nah, karena ini adalah dokumen-dokumen penting yang memang diminta oleh Turki Bursary. Nah, bagi yang SMA itu bisa menggunakan SKL.
Jadi SKL itu surat keterangan lulus. Nah, jika memang belum ada ijazahnya gitu. Jadi bisa meminta kepada pihak sekolah untuk dikeluarkan SKL-nya jika ijazahnya memang belum selesai gitu. Nah, untuk bahasanya sendiri ya. Jadi dokumen-dokumen ini usahakan guys semuanya itu sudah dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah language certificate. Nah, language certificate ini adalah optional. Jadi tidak diwajibkan bagi yang memilih program bahasa Turki ya. Bagi yang memang jurusannya itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki. Tapi bagi teman-teman yang memang ingin bahasa pengantar itu bahasa Inggris, nah otomatis kalian itu harus wajib melampirkan language certificate ini seperti TOEFL atau IELTS atau IBT gitu ya. TOEFL ITP. Nah, itu ditampilkan guys bagi yang memang memilih program studi dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, tapi kalau yang memang memilih program studi dengan bahasa pengantar bahasa Turki, nah jangan khawatir guys. Untuk language certificate ini tidak diwajibkan ya gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin melampirkan ya tidak masalah gitu kan. Mungkin ingin memperlihatkan usaha kerja kerasnya ya, sudah ikut tes TOEFL mahal-mahal gitu kan saya nggak dilampirkan, ya apa lampirkan aja guys, boleh aja itu. Nah kemudian academic qualification ini semacam ujian kualifikasi kalau tidak salah, seperti GMAT misalnya. Ini juga tidak wajib guys, jadi tidak harus ya. Tapi bagi yang ada, yang kalau mau ditampilkan juga tidak apa-apa gitu. Tapi kalau yang tidak ada jangan dipaksain guys, jangan dipaksain ya. Cukup itu aja, itu cukup aja karena nggak diwajibkan. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah award ya, certificate atau project gitu. Nah ini juga sebenarnya optional. Tapi kalau saran Yudi sendiri ya, usahakan dimasukkan aja guys sebagai penambahan istilahnya nilai kita lah gitu. Nah, karena mungkin teman-teman punya penghargaan yang segudang gitu ya. Sayang banget kalau nggak ditampilkan atau nggak dilampirkan di sistem kayak gitu. Belum lagi beasiswa Turki Busleri ini kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini beasiswa diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu ya, yang ada di seluruh dunia. Jadi jika ada prestasi, alangkah lebih bagusnya kalau menurut lah ditampilkan gitu ya, di upload aja gitu. Nah kemudian yang seterusnya adalah surat rekomendasi guys. Nah surat rekomendasi baik dari orang tua yang mengenal kita dengan baik gitu ya. Ini maksudnya dari orang tua ini bukan dari orang tua kita masing-masing ya, tapi dari orang yang dituakan. Dalam artian di sini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kita di akademik ya gitu. Misalnya seperti yang sarjana nih, sarjana punya dosen pembimbing kan ya. Nah kita bisa mengambil surat rekomendasi dari dosen pembimbing kita gitu. Kemudian atau dari ketua jurusan misalnya, atau mungkin dari rektor misalnya, atau orang-orang yang memang boleh kita katakan orang-orang yang memiliki kontribusi besar lah terhadap keberhasilan kita di bidang akademik kayak gitu, baik itu dosen ataupun pimpinan di tempat kerja. Kemudian bagi yang untuk SMA misalnya, guru-gurunya, misalnya guru-guru favoritnya mungkin, atau guru wali kelasnya, atau ketua atau kepala sekolahnya mungkin. Nah ini bisa nih menjadi salah satu referensi untuk surat rekomendasi kalian guys. Jadi jangan sampai kosong ini surat rekomendasinya, karena surat rekomendasi ini itu semacam gimana ya, Turki Busleri ini ingin mencari tahu siapa jati diri kita gitu. Jadi jati dirinya bicara tentang masalah jati diri seolah-olah gimana gitu ya. Jadi seperti ini guys, simpelnya adalah
ketika seorang ingin memberikan uang gitu ya, yang jumlahnya itu tidak sedikit gitu ya. Nah, otomatis kan orang itu harus memberikan uang tersebut dengan orang yang dipercaya gitu ya. Nah, untuk memberikan beasiswa ini, nah Turki Bursary tentunya harus mengenal kita dong, siapa kita ini. Masa iya dia udah kenal kita, kan belum ya. Jadi tujuan surat rekomendasi ini supaya dia itu bisa kenal dengan kita lebih dekat gitu. Makanya perlu adanya orang-orang tertentu yang memang mengenal kita. Jadi seakan orang yang mengenal kita itu seolah menjadi representer lah, mewakili untuk menjelaskan kepada pihak Turki Bursary bahwa kita itu ya seperti ini gitu. Baiknya seperti apa? Ya seperti ini gitu. Sehingga intinya memperkenalkan diri kita lah kepada pihak Turki Bursary. Bahwasanya itu kita itu pantas, yaitu pantas untuk diterima di Turki Bursary. Kemudian selanjutnya adalah ada letter of intent. Nah, letter of intent ini itu jadi kita nanti semacam menulis essay guys, ya essay. Nah, di mana essay ini itu terdiri dari maksimal 3.000 karakter, ya 3.000 karakter untuk setiap pertanyaannya. Jadi nanti di dalam sistem aplikasi yang kalian daftar tadi, itu nanti akan disediakan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang nantinya bakalan kalian isi. Nah, bakalan kalian isi dengan singkat, padat, dan jelas gitu ya. Tidak usah bertele-tele gitu ya. Ini bukan novel. Jadi biasanya itu maksimal 3.000 karakter guys yang boleh kita tulis di dalam sistem. Kemudian yang terakhir itu ada CV atau kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae ini di sini optional ya. Jadi kalau kalian lihat yang bertanda-tanda bintang itu optional. Jadi boleh diisi, boleh tidak itu. Tapi kalau saran diri sendiri ya, untuk kurikulum vitae usahakan dibuat aja guys ya. Karena seperti yang disampaikan tadi, pihak Turki Bursary kan belum tahu siapa kita gitu ya. Nah, mungkin walaupun sudah dijelaskan oleh surat rekomendasi, tapi kan mungkin mereka ingin tahu lebih kita itu seperti apa gitu. Nah, kurikulum vitae inilah sebagai salah satu dokumen yang menjadi istilahnya pelengkap lah, penambah lah informasi tentang diri kita gitu. Karena di sana nanti selain ada riwayat pendidikan kita, kemudian juga ada riwayat pekerjaan kita, kemudian ada juga prestasi apa saja yang pernah kita raih gitu ya kan. Nah, jadi semua itu memang tercover dalam kurikulum vitae. So, kalau bagi Yudi, walaupun ini optional, kalau saran Yudi sih bagi teman-teman itu diisi aja deh kayak gitu. Jika memang tidak memberatkan. Nah, sebagai tambahan, Yudi tidak lupa menyampaikan yang bagian poin ke-8 itu tentang surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi ini maksimal itu ada 3 guys. Jadi minimal 1 kalau tidak salah. Kalau bisa, kalau nggak tercapai 3 ya bisa 2 lah gitu. Nah, pada pembahasan kali ini Yudi sedikit akan merangkumkan beberapa hal yang harus dimengerti oleh pihak pelamar ya. Seperti yang tertera di samping ini. Tadi kan ada beberapa yang memang tertulis bintang merah ya. Nah, bintang merah tadi itu yang dipaparkan itu adalah optional guys. Semua berkas itu ada yang optional, ada yang wajib. Kemudian yang kedua, nah bagi yang pelamar yang sarjana, yang tamatan SMA, itu tadi kan ada yang nilai yang 70% sama 90% kan ya. Nah, untuk yang jurusan selain dari kedokteran, kemudian kedokteran gigi dan juga farmasi, itu nilainya itu kan 70% kan ya. Nah, itu 70% itu maksudnya 70 dari skala 100. Nah, sedangkan untuk yang kedokteran gigi dan farmasi, itu nilainya itu kan 90% ya. Itu maksudnya adalah 90 dari skala 100. Nah, begitu juga dengan
Yang master sama PhD tadi itu skala nilainya itu adalah skala 4 ya, kita pakai skala 4. So, adapun yang untuk lulusan SMA tadi, itu nilai yang disertakan itu bisa nilai UN, kemudian rapor atau USBN. Seterusnya, yang poin yang tidak kalah pentingnya itu adalah semua dokumen itu kalau bisa sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Turki dengan penerjemah tersumpah, guys. Nah, kemudian kecuali seperti beberapa dokumen seperti kartu identitas, kemudian Word gitu ya, atau sertifikat penghargaan, project, itu di aplikasi nanti bakal ada kolom penjelasan, guys. Ya, memang cukup dijelaskan aja. Jadi maksud dari penghargaan itu apa itu cukup dijelaskan di kolom penjelasan nanti di dalam sistem. Kemudian adapun isi dokumen, jadi usahakan isikan yang wajib terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai yang wajib, baru kemudian yang opsional bagi teman-teman yang ingin mengisi yang opsional, gitu ya. Yap. Sekarang kita bahas selection period. Nah, selection period ini pada Turki Busleri itu terbagi atas beberapa tahap, ya. Memang Turki Busleri tidak panjang tahapan seleksinya, namun cukup memakan waktu yang lumayan lama kalau boleh dibilang. Nah, jadi guys, aplikasi beasiswa Turki Busleri yang sudah kita isi tadi itu, nah nanti itu bakalan menjadi indikator penilaian bagi panitia Turki Busleri. Nah, adapun beberapa indikator nilai itu adalah seperti keberhasilan akademiknya, kemudian kegiatan ekstrakurikulernya, kemudian kredensial profesionalitas yang dimiliki oleh setiap pelamar berdasarkan dokumen-dokumen yang kita upload. Kemudian adapun langkah-langkah selama periode seleksi ini itu terbagi menjadi beberapa masa gitu ya. Yang pertama itu ada preliminary assessment. Untuk di preliminary assessment ini itulah di mana masa kalian mengisi berkas-berkas tadi itu, berkas-berkas yang kalian prepare, yang kalian upload ke dalam sistem. Di mana semua aplikasi yang akan ditinjau berdasarkan kriteria. Dasar seperti nilai akademik tadi ya, ada nilai akademik minimum, kemudian batas usia, kemudian ada dokumen yang diperlukan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini semua berdasarkan data yang kita upload dalam sistem. Kemudian ada masa evaluasi, guys. Nah, evaluasi ini itu di mana aplikasi kandidat tadi itu, kandidat pelamar itu akan memenuhi syarat ditinjau kembali dengan cermat. Di mana jadi ketika suatu calon kandidat itu dikatakan layak gitu. Nah, yang layak tadi itu bakalan ditinjau lagi dengan cermat oleh komite pakar panitia di Turki Busleri itu sendiri berdasarkan serangkaian kriteria yang memang sudah menjadi syarat gitu ya, yang hanya diketahui oleh setiap komite Turki Busleri. Itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, keberhasilan akademiknya, kemudian kualifikasi sebelumnya, kemudian minat akademiknya, kemudian tujuan karirnya, kemudian ada lagi konsistensi pilihannya, kemudian kejelasan letter of intents-nya, kemudian partisipasinya dalam kegiatan sosial dan lain-lain sebagainya. Jadi ini semua bakalan menjadi indikator penilaian pada saat masa evaluasi ini sendiri. Nah, setelah proses evaluasi ini bakalan selesai gitu ya, ketika selesai dan terpilihlah para kandidat-kandidat yang bakal menjadi the list dari setiap yang lulus dari seleksi berkas, maka yang lulus ini nanti bakalan maju ke tahap interview, guys. Di tahap interview, nah setiap kandidat nanti bakalan diwawancarai. Ya, bakalan diwawancarai oleh komite yang didatangkan langsung dari Turki ke negara-negara tujuan. Itu ada sekitar 100 negara tujuan itu. Sekitar 100 negara tujuan
tempat diadakannya interview. Dalam beberapa kasus itu biasanya pelamar itu diwawancari secara online, ya, seperti misalnya kayak waktu pandemi kemarin. Nah, seperti waktu pandemi itu beruntungnya teman-teman kita itu diwawancari secara online. Kalau sebelum pandemi tahun 2019 dulu zamannya Yudi itu kita masih offline, ya, masih bertatap muka. Nah, itu yang challengingnya itu ya, karena kita langsung bertatap muka langsung dengan para komite dari Turki Bus sendirinya langsung. Kemudian komite wawancara nantinya biasanya itu akan terdiri dari satu perwakilan dari beasiswa Turki Bus sendiri, dan satunya itu dari staf akademik dari universitas di Turki. Nah, bahkan pada zamanku itu tahun 2019 kita ada 3 waktu itu, tiga pewawancara. 3 pewawancara ini 2 berasal dari Turki dan 1 itu berasal dari salah satu orang Turki juga, maksudnya komite dari Turki juga, cuman beliau sudah menjadi dosen lah, sudah menjadi pengajar di Aceh waktu itu. Adapun waktu wawancara ini itu biasanya berlangsung sekitar 15 sampai dengan 30 menit guys. Mengenai kisah wawancara ini ya, nanti Yudi bakalan buat juga video khusus ya mengenai pengalaman wawancara. Bagaimana sih wawancara berlangsung ketika tahun 2019 waktu itu di Aceh ya. Karena saya kebetulan juga ikut wawancara itu adalah di Aceh waktu itu. Karena mungkin kalau dibahas semuanya di dalam video ini bakalan panjang banget. So ini bakalan asing nanti di video selanjutnya gitu ya. Setelah proses interview, nah kemudian akan masuk ke tahap selection. Nah, di tahap selection ini di mana hasil wawancara dari setiap pelamar tadi yang dilakukan oleh komite-komite Turki Busleri itu bakalan dinominasikan guys. Jadi akan dinominasikan oleh panitia wawancara. Nah, kemudian akan dievaluasi oleh panitia seleksi. Nah, dan barulah kemudian mulai di list daftar pelamar yang akan diberi beasiswa. Jadi siapa-siapa yang memenuhi kualifikasi itu akan diputuskan dari hasil tahapan seleksi ini. Oke, setelah proses seleksi, nah kemudian kita akan masuk ke tahap admission guys. Admission ini di mana setiap pelamar yang sudah terlist lah ya, yang sudah dinyatakan lulus dan fix lulus dan menjadi awardee Turki Busleri, maka nanti dari pihak ETB sendiri atau Turki Busleri akan mengirimkan LOA kepada setiap pelamar, pada setiap calon penerima beasiswa. Jadi kita akan mendapatkan 2 notifikasi dari Turki Busleri, yaitu dari yang dikirimkan melalui TPBS ya, atau sistem tempat kita mengupload dokumen-dokumen tadi sebelumnya. Kemudian satu lagi itu melalui email guys. Jadi nanti kita bakal mendapat 2 notifikasi penting gitu ya, semacam surat bahwasanya kita tuh sudah diterima atau lulus Turki Busleri. Berdasarkan notifikasi tadi ini, nantinya setiap calon penerima beasiswa itu bakalan diminta untuk menyelesaikan prosedur guys. Jadi beberapa prosedur itu yaitu seperti visa misalnya, pengurusan visa di Kudubes Turki untuk Indonesia gitu ya. Kemudian ada lagi seperti perjanjian beasiswa yang memang harus ditandatangani di kedutaan gitu. Dan beberapa dokumen-dokumen penting lainnya seperti dokumen-dokumen translation yang memang harus ditranslate untuk kebutuhan di Turki nanti. Dan pokoknya beberapa kebutuhan ini yang memang harus segera diselesaikan sebelum keberangkatan kita menuju ke Turki. Sekarang kita bahas tentang kapan saja sih pendaftaran Turki Busleri akan dibuka gitu ya. Nah, untuk tahun 2022 sendiri itu sudah ditutup guys, mohon maaf ya. Untuk tahun 2022 kemarin dibuka pada Januari, 10 Januari sampai dengan 20 Februari.
2002, kemudian diperpanjang kalau tidak salah. Kapan lagi dibuka? Ya, insya Allah mungkin tahun depan nanti bakalan dibuka di bulan yang sama. Itu biasanya itu memang sekitar Januari, 10 Januari sampai dengan 20 Februari. Jadi teman-teman yang memang bersiap gitu ya, usahakan sebelum bulan itu ya dipersiapkan alat-alat perangnya gitu untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, kemudian bagaimana sih dengan teman-teman yang sudah mendaftar nih dan menunggu hasil evaluasi? Tadi kan ada beberapa tahap yang dijelasin ya. Nah, untuk evaluation prosesnya itu biasanya itu berlangsung dari bulan Maret, April sampai Mei biasanya. Nah, kemudian adapun interview periodnya itu biasanya itu dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli gitu ya. Seperti Juni, bulan Juli. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin di akhir bulan Mei nanti itu bakalan mendapat hasil evaluasinya, bagaimana lulus atau tidak, dipanggil atau tidak ke proses tahap wawancara. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan announcement of the result-nya itu ya. Itu biasanya itu di musim-musim panas biasanya. Jadi kalau musim panas itu sekitar awal-awal Agustus deh. Biasanya proses pengumuman dilakukan oleh Turki Busleri. Nah, kemudian bagaimana dengan scholarship agreement-nya? Jadi kan ada prosedur tuh, ada notifikasi bahwa Anda lulus gitu kan. Nah, kita kan seperti yang dijelaskan sebelumnya akan menyelesaikan beberapa prosedur yang akan diberikan oleh Turki Busleri sebelum keberangkatan kita ke Turki. Nah, proses ini itu biasanya itu terjadi pada bulan Agustus ya. Jadi awal Agustus pengumuman. Nah, setelah pengumuman itu kita sudah bisa tuh mengatur range waktunya itu untuk di Agustus itu pokoknya biasanya memang jadwal mengurus segala penyelesaian prosedur tadi ya, dimulai dari agreement-nya, visa dan lain sebagainya, itu di bulan Agustus. Nah, kemudian bagaimana dengan keberangkatannya? Jadi untuk travel of new students to Turkey itu biasanya itu dilaksanakan pada bulan September, guys. Jadi September itu kayak aku dulu itu aku berangkat pada tanggal kalau tidak salah 19 September dari Aceh ke Jakarta, kemudian menuju ke Turki gitu. So nanti akan diberikan jadwal. Jadi nggak semua peserta itu harus berangkat di jadwal yang sama. Jadi mereka itu akan jadi setiap kandidat misalnya Indonesia nih akan diberikan waktu misal dari tanggal awal September misalnya gitu ya, sampai dengan tanggal akhir September misalnya gitu. Memang tidak lama kisaran waktunya, tapi yang jelas akan diberikan kisaran waktu. Jadi kita bisa memilih tanggal apapun yang kita mau, kemudian kita ajukan ke Turki Busleri untuk dikirimkan tiketnya itu. Seterusnya, bagaimana dengan untuk research scholarship? Nah, research scholarship ini sendiri itu terbagi menjadi 4 periode. Ya, 4 periode itu adalah untuk yang periode pertama untuk aplikasinya ya, untuk application-nya itu biasanya itu dibuka 1 Januari sampai dengan 31 Maret biasanya. Nah, kemudian setelah itu Aprilnya itu adalah proses pengumuman. Kalau tidak salah ya, proses pengumuman atau hasil pengumuman dari aplikasi yang kita ajukan. Kemudian tahap pendaftaran keduanya itu aplikasinya itu dibuka lagi pada tanggal 1 April ya, 1 April sampai dengan 30 Juni. Kemudian pengumumannya itu di bulan Juli nantinya. Nah, setelah itu pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September itu dibuka lagi. Nah, dibuka lagi untuk yang tahap ketiganya itu ya. Kemudian pengumumannya itu kalau tidak salah sekitar Oktober. Kemudian tahap keempat dibuka lagi, guys. Nah, jadi ini banyak nih proses pembukaan dari research scholarship ini ya, proses pendaftarannya. Jadi lebih tepatnya pada bulan Oktober, 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
Nah, nanti pengumuman untuk dari hasil yang tahap keempat ini akan diumumkan pada bulan Januari biasanya. Seterusnya, untuk yang Success Scholarship. Nah, Success Scholarship ini timeline-nya itu sekitar kalau untuk aplikasi periodenya ya, periode aplikasinya itu sekitar Oktober sampai dengan November kalau tidak salah. Kemudian ada evaluasi ya, tahap evaluasi prosesnya itu sekitar bulan November sampai dengan Desember kalau tidak salah. Nah, kemudian setelah itu kalau announcement hasil dari pengumuman aplikasi kita itu biasanya diumumkan pada bulan Desember biasanya. So, sampailah pada perjumpaan terakhir kita. Jadi guys, begitulah sedikit gambaran ya tentang Turki Busleri. Yudi berharapnya teman-teman yang ingin mengapply nantinya, setidaknya mudah-mudahan video ini bisa sedikit membantu teman-teman dari segi informasi tentang Turki Busleri. Yudi berharapnya sukses terus buat teman-teman yang mungkin ingin berjuang di Turki Busleri. Pokoknya insya Allah jika teman-teman serius mengisi aplikasinya, tapi jangan lupa doa juga menjadi penentu dari keberhasilan kita itu gitu. So jika teman-teman menyukai video tentang Turki Busleri ini ya, jangan lupa di komen, di like dan subscribe. Oke?